Ya, saudara, mari kita lanjutkan membahas diktat Tai Chi sebagai way of life, bab 20 yang ditulis oleh Dr. Budi Munawar Rahman. Dia adalah seorang pimpinan kursus Eko Teologi di Kementerian Agama, dosen Sekolah Tinggi Filsafat di Ankara, dan juga Universitas Paramadina. Dalam bab 20 ini, dia judulnya adalah Tai Chi dan spiritualitas non-dogmatik. Ketika seseorang melihat sekelompok orang bergerak perlahan di taman pada pagi hari, mungkin yang nampak hanyalah latihan fisik yang tenang. Namun, baik bagi banyak praktisinya, Tai Chi lebih dari sekedar olahraga. Ia menyentuh wilayah batin yang sering disebut spiritualitas. Tetapi spiritualitas dalam Tai Chi tidak terikat pada dogma agama tertentu. Tidak membutuhkan pengakuan iman formal dan tidak memaksakan sistem keyakinan tertutup. Ia adalah spiritualitas non-dogmatis. Ini penting ini ya. Pengalaman keterhubungan dan kedalaman yang lahir dari kesadaran tubuh dan ritme alam. Spiritualitas seringkali disalahpahami sebagai praktek keagamaan formal atau pengalaman mistik yang spektakuler. Padahal dalam pengertian yang lebih luas, spiritualitas adalah kesadaran akan dimensi makna yang melampaui rutinitas sehari-hari. William James dalam The Variety of Religious Experience menegaskan bahwa pengalaman spiritual adalah pengalaman langsung yang bersifat personal dan tidak selalu terikat pada institusi. Dalam konteks ini, Tai Chi menyediakan ruang bagi pengalaman semacam itu melalui gerak dan keheningan. Lao Tzu dalam Tao Te Ching mengatakan tidak berbicara tentang Tuhan dalam pengertian teistik barat, tetapi tentang Tao, jalan yang tak terkatakan, sumber segala sesuatu. Tao bukan objek penyembahan, melainkan prinsip keteraturan kosmis. Tai Chi yang secara harfiah berarti puncak tertinggi atau kesatuan agung merujuk pada dinamika yin dan yang dalam Tao. Spiritualitas di sini bukan tentang kepercayaan dogmatis, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan aliran kosmis. Spiritualitas non-dogmatis berarti bahwa seseorang dapat mengalami kedalaman tanpa harus menerima doktrin tersebut. Tertentu ya. Martin Buber berbicara tentang relasi aku dan engkau sebagai perjumpaan autentik dengan yang lain, termasuk dengan yang ilahi. Dalam Tai Chi, perjumpaan itu terjadi melalui tubuh yang sadar. Setiap napas menjadi dialog dengan kehidupan. Setiap gerakan menjadi afirmasi keberadaan. Namun, spiritualitas tanpa dogma bukan berarti tanpa disiplin. Justru ia membutuhkan kesadaran yang lebih halus. Tanpa struktur institusional, seseorang harus mengandalkan integritas pribadi. Pierre Hadot menekankan bahwa filsafat kuno adalah latihan spiritual yang membentuk cara hidup. Tai Chi dapat dipahami sebagai latihan spiritual dalam arti ini. Ia membentuk kebiasaan perhatian, kesabaran, dan kerendahan hati. Dalam masyarakat modern yang sekuler,
banyak orang mencari makna di luar agama formal. Hartmut Rosa berbicara tentang kebutuhan akan resonansi hubungan hidup antara individu dengan dunia. Tai Chi menciptakan ruang resonansi itu. Dalam gerak yang perlahan, seseorang dapat merasakan hubungan dengan tanah di bawah kaki, udara yang dihirup, dan ruang yang mengelilingi tubuh. Pengalaman ini sederhana namun mendalam. Namun kita harus hati-hati agar tidak memutlakkan pengalaman pribadi sebagai kebenaran universal. Spiritualitas non-dogmatis mengakui bahwa pengalaman yang dapat berbeda-beda. Immanuel Kant mengingatkan bahwa akal manusia memiliki batas dalam memahami realitas metafisik. Dalam konteks Tai Chi, pengalaman spiritual bukan klaim metafisik yang pasti, melainkan pengalaman eksistensial yang bermakna bagi individu. Ya. Spiritualitas dalam Tai Chi juga berkaitan dengan kesadaran akan kefanaan. Martin Heidegger berbicara tentang manusia sebagai makhluk yang sadar akan kematian. Kesadaran ini dapat menimbulkan kecemasan tetapi juga membuka kedalaman hidup. Dalam latihan Tai Chi, setiap napas adalah pengingat akan kehidupan yang rapuh. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memperhalus penghargaan terhadap momen kini. Ya, misalnya ini ada satu syair singkat, soon in the first meeting, there is already future separation. Jadi mereka sudah tahu bahwa separation itu akan terjadi. Karena pada saat Anda bertemu, pada saat Anda bertemu pertama kalinya, there is already future separation. Carl Jung menyatakan bahwa spiritualitas sejati muncul ketika seseorang berani menghadapi ketidaksadaran dan mengintegrasikannya. Tai Chi dengan keheningan dan gerak perlahan sering membuka ruang bagi refleksi diri. Emosi yang terpendam dapat muncul dan kesadaran terhadap pola lama dapat berkembang. Ini adalah proses spiritual dalam arti transformasi diri. Namun, spiritualitas non-dogmatis tidak identik dengan relativisme yang tanpa arah. Ya. Ia tetap berakar pada nilai tertentu, keseimbangan, kejujuran, dan harmoni. Aristoteles berbicara tentang kebajikan sebagai jalan menuju kehidupan yang baik. Dalam Tai Chi, kebijaksanaan itu diwujudkan dalam keselarasan gerak dan sikap. Friedrich Nietzsche mengkritik agama yang mematikan vitalitas manusia. Tetapi ia juga menekankan pentingnya menciptakan makna sendiri. Tai Chi dapat dipahami sebagai ruang penciptaan makna yang personal. Ia tidak menawarkan janji keselamatan surga, tetapi kedalaman pengalaman hidup yang nyata. Dalam prakteknya, spiritualitas Tai Chi tidak membutuhkan simbol atau ritual yang kompleks. Ia hadir dalam kesederhanaan. Seseorang berdiri, bernapas, dan bergerak. Namun, dalam kesederhanaan itu terdapat intensitas. Lao Tzu menulis bahwa tahu yang dapat dikatakan bukanlah tahu yang sejati. Spiritualitas non-dogmatis menghargai misteri tanpa mencoba
mereduksinya menjadi formula. Namun, kita juga perlu mengakui potensi bahaya dalam dunia yang penuh pencarian spiritual. Praktek seperti Tai Chi kadang dikomersialisasi dan dipromosikan sebagai solusi instan untuk kebahagiaan dan atau pencerahan. Ini bertentangan dengan semangat aslinya. Spiritualitas non-dogmatis tidak menjanjikan pengalaman luar biasa yang spektakuler, tapi transformasi yang perlahan dan stabil. Antonio Damasio menunjukkan bahwa pengalaman spiritual sering berkaitan dengan perubahan dalam sistem tubuh dan emosi. Dengan demikian, pengalaman kedalaman dalam Tai Chi dapat dipahami sebagai hasil integrasi biologis dan psikologis yang harmonis. Ia tidak mengurangi maknanya, tetapi justru menegaskan bahwa spiritualitas tidak terpisah dari tubuh. Pada akhirnya, Tai Chi sebagai spiritualitas non-dogmatis adalah undangan untuk hadir sepenuhnya dalam hidup. Ia tidak memerlukan label religius atau identitas tertentu. Ia menghargai pengalaman langsung dan refleksi pribadi. Dalam dunia yang sering terpecah dalam fanatisme dan skeptisisme ekstrem, pendekatan ini menawarkan jalan tengah yang tenang. Akhirnya, Tai Chi bukan agama, tetapi dapat menjadi jalan spiritual. Ia mengajarkan bahwa makna dapat ditemukan dalam kesederhanaan gerak dan napas. Tanpa dogma, tanpa paksaan, tanpa klaim absolut, Tai Chi membuka ruang bagi pengalaman kedalaman yang autentik. Dalam gerak yang lembut dan kesadaran yang penuh, manusia menemukan bahwa spiritualitas bukan sesuatu yang jauh di langit, ya, tetapi dekat di dalam tubuhnya sendiri. Nah, ini dalam daftar pusaka Anda melihat banyak bacaan yang nilainya filosofis, budaya, dan ya luar biasa ini. Jadi saya lihat Pak Budi ini bukan menempelkan daftar pustaka begitu aja untuk meramaikan tulisannya, tapi dia betul-betul mendalami dan mengungkap ya frase-frase yang menurut saya luar biasa ini. Ya, kita akhirin dulu pertemuan kita di sini dan sampai jumpa lagi.